Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikannya, dilimpahkannya kepada kita, terutama kesehatan yang cukup dan baik sehingga kita pada maghrib ini dapat hadir di rumah Allah yang mulia, Masjid Babus Salam, dalam rangka pengajian yang kita adakan setiap awal Jumat tiap bulan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk para sahabat dan keluarga beliau, dan tentu saja kepada umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kajian kita kali ini kita akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi adanya 10 tausiah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabil Mufrad. Kita akan baca hadis ini. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 10 kalimat. La tusyrik billahi syai'a wa in qultilta aw hurikta wa la ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika wa la tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahisha wa iyyaka wal ma'siyata fa inna bil ma'siyati halla sukhtullah
wa iyyaka wal firara min zahfi wa in halakan nas wa idza asaban nasa mautanun wa anta fihim fathbut wa anfiq ala iyalika min qawlika wa la tarfa anhum asaka adaban wa akhfihim fillah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Kita terjemahkan hadis ini ke dalam bahasa kita Indonesia kurang lebih demikian. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku dengan 10 kalimat, yaitu perintah dan larangan. Yang pertama, janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, walaupun kamu dibunuh atau dibakar. Yang kedua, janganlah sekali-kali berbuat durhaka kepada kedua orang tua, walaupun mereka berdua memerintahkan untuk meninggalkan harta dan keluargamu. Ketiga, janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja, karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka telah lepas darinya jaminan Allah. Yang keempat, janganlah sekali-kali minum khamar, karena ia sesungguhnya sumber segala kekejian. Yang kelima, jauhkanlah dirimu dari maksiat, karena sesungguhnya maksiat itu menyebabkan kemarahan Allah. Yang keenam, janganlah kamu melarikan diri dari perang, walaupun manusia atau orang-orang akan hancur. Yang ketujuh, jika manusia ditimpa oleh musibah atau wabah yang membawa kematian, dan sedangkan kamu di tengah mereka, maka tetap bertahanlah di tempat itu. Yang kedelapan, berilah nafkah keluargamu dari jerih payahmu atau hasil kerjamu. Yang kesembilan, janganlah kamu mengangkat tongkatmu atau menyiksa keluargamu sebagai keharusan adab sopan santun. Yang kesepuluh, yang terakhir, dan lindungilah mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dari hadis ini para ulama mengklasifikasi ada 6 hak yang harus ditunaikan oleh setiap mukmin dan muslim. Jadi 10 wasiat Rasulullah ini untuk Muaz bin Jabal, dan tentunya juga untuk kita umatnya, ini menyangkut ada 6 hak yang harus dibayarkan dan ditunaikan oleh setiap mukmin. Apa itu 6 hak? Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak untuk diibadahi tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, hak kedua orang tua, yaitu hak birrul walidain. Yang ketiga, hak yang menyangkut diri sendiri, hak untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dan hati. Yang keempat, hak Islam, yaitu hak pembelaan kesucian dan eksistensi dari ajaran Islam. Yang kelima, hak masyarakat atau sosial, yaitu hakul muamalah bil husna. Yang keenam, hak keluarga, yaitu hak nafkah dan perlindungan terhadap usrah atau keluarga. Nah, yang pertama yang menyangkut hak Allah, ada perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim, dan ada larangan pertama dalam Al-Quranul Karim. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalul amri fil Quran al-ubudiyatu lillahi wahda. Adapun larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Awwalun nahyi fil Quran asyirku billah. Nah, hal ini
dapat kita lihat di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di situ Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Jadi perintah pertama Allah dalam Al-Quran adalah perintah supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Dan larangan yang pertama dari Allah kepada kita dalam Al-Quranul Karim adalah tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebab agama ini hanya dua intinya. Yang pertama ada perintah, yang kedua ada larangan. Itulah inti daripada agama. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Nah, perintah pertama adalah supaya kita hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan larangan yang pertama juga adalah supaya kita jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat tandingan Tuhan-Tuhan tandingan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dialog dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan Muaz bin Jabal tentang hak Allah ini, yaitu supaya dia diibadati dan supaya dia jangan dipersekutukan. Dialog ini tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a qala fahal tadri ma haqqul 'ibadi 'ala Allah idza hum fa'alu dzalik qala qultu Allahu a'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam qala la yu'adzibuhu. Nah, ini dialog juga bersumber dari Mu'adz bin Jabal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata, saya membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hambanya? Kemudian saya berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Itulah adab sahabat-sahabat kepada Nabi ketika ditanya oleh Nabi. Mereka akan mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah kemudian bersabda, hak Allah adalah agar para hambanya beribadah hanya kepadanya saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Mu'adz, apakah kamu tahu hak hamba atas Allah jika mereka melakukan itu semua, beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik? Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah tidak akan mengazabnya. Jadi hak Allah atas hambanya supaya dia diibadati dengan baik sesuai aturan dan tidak mempersekutukannya. Kemudian hak hamba atas Allah apa? Allah kalau hambanya melakukan perbuatan itu tadi, Allah pasti tidak akan
menurunkan azabnya kepada orang yang bersangkutan. Nah, apa contoh resiko mempertahankan tauhid la ilaha illallah itu? Yang pertama, dibunuh. Sebab Nabi tadi mengatakan wa in qutilta, sekalipun engkau dibunuh. Nah, di dalam sejarah kita mengenal dibunuhnya salah seorang yang bernama Sumayyah bin dan Yasir, suaminya, oleh penguasa kafir Quraisy, hanya karena mempertahankan tauhid. Karena Nabi mengatakan jangan persekutukan Allah sekalipun kamu dibunuh atau dibakar. Kemudian dalam sejarah juga kita tahu ada pembantaian puluhan ribu muslimin Andalus oleh dan atas titah Ratu Kristen Isabella di Spanyol, juga karena mempertahankan tauhid itu, hak Allah atas hambanya. Tadi Nabi mengatakan wa in qutilta au hurikta, sekalipun kamu dibunuh atau dibakar. Ada contohnya juga di dalam sejarah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar atas titah Raja Namrus, dan dikisahkan oleh Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim disediakan satu lapangan, kemudian kayu bakar, kemudian dilempar Ibrahim ke api itu. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Ibrahim tidak terbakar di dalam api, karena api itu hanya sebab, hukum sebab dan akibat. Ternyata dalam kasus ini Allah mencabut atau membatalkan hukum sebab dan akibat itu dengan mengatakan qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu menjadi dingin, tidak panas, sebagaimana tabiat api mendatangkan panas, wa salaman, dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kalau hanya Allah mengatakan kunu bardan, ya naru kuni bardan, jadilah kamu dingin, bisa jadi karena kedinginan itu Nabi Ibrahim juga akan tidak selamat jiwanya. Tetapi Allah mengatakan kuni bardan wassalaman, jadilah dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, banyak di dalam sejarah contoh-contoh bagaimana umat-umat terdahulu itu karena mempertahankan tauhid rela dibunuh atau dibakar. Dalam konteks hak Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah berwasiat, la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta au hurikta. Janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu dibunuh dan dibakar. Ini wasiat pertama daripada Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal. Kemudian dalam wasiat Nabi juga beliau mengatakan wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja, karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka dia telah lepas daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ibadah salat adalah merupakan tiang dari agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan bangunan daripada agama itu sendiri. Itu yang menyangkut hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam 10 wasiat Nabi ada juga yang menyangkut dengan hak orang tua. Hak orang tua tentu terhadap anaknya, yaitu perintah birrul walidain, di mana dalam beberapa ayat disandingkan langsung dengan perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Isra, surat 17 ayat 23, di situ Allah mensetarakan
ketika dia memerintahkan ibadah kepada kita dan memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang merendahkan, perkataan menghardik, hanya dengan mengatakan ah saja. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kepada orang tua diwasiatkan oleh Nabi kepada Mu'adz supaya mereka berbuat baik kepada orang tua mereka. Sekarang miris kita mendengar di berita-berita di TV, ada anak yang mengasingkan orang tuanya yang telah membesarkannya di panti jompo. Padahal sesungguhnya itu adalah kesempatan emas bagi mereka untuk menjadi jembatan menuju surga. Jadi berbahagialah orang yang masih ada kedua orang tuanya, apalagi orang tua itu berusia lanjut, dipeliharanya dengan sabar, tidak dihardiknya. Nah, kewajiban birrul walidain ini berlaku terhadap orang tua yang mukmin ataupun yang kafir. Sekalipun orang tuanya tidak Islam, tidak kafir, dia harus tetap menghormati orang tuanya. Kewajiban birrul walidain berlaku terhadap orang tua baik selagi masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ketika orang tua kita masih hidup, caranya kita untuk birrul walidain itu nyata. Kita berkhidmat kepada mereka. Tetapi bagaimana caranya kita birrul walidain ketika orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, masih tetap kita diminta untuk birrul walidain itu, yaitu dengan cara apa? Mendoakan, memberikan doa kepada mereka, meminta ampunkan kepada Allah atas dosa dan kesalahan mereka selama hidup di dunia. Makanya saya sering mengatakan, dan ini sering saya ulang-ulang di mana-mana, mungkin Bapak dan Ibu masih ingat, hal-hal apa sajakah yang masih bisa dilakukan oleh orang yang hidup, jika dilakukannya, ditujukannya kepada orang yang meninggal dunia, itu sampai dan insya Allah bermanfaat buat orang yang sudah meninggal. Ada 5 hal ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada juga amal-amal yang diperdebatkan, yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan sampai dan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Ada 5 hal. Yang pertama adalah doa. Doa itu dari orang yang hidup ditujukan kepada orang yang meninggal dunia, itu sampai dan insya Allah bermanfaat buat mereka. Dan kayaknya doa itu yang bisa kita lakukan kapan saja. Saya sering mengatakan dengan istilah murah meriah doa itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau siapa saja yang kita ingin berdoa untuk mereka. Ada juga pernah saya mendengar pendapat yang mengatakan bahwa doa itu tidak ada manfaatnya untuk orang yang meninggal dunia. Kalau mereka sudah meninggal, ya sudah, dikuburin aja. Sudah putus hubungan kita. Orang yang sudah wafat itu tergambar dengan jelas tentang adanya kewajiban salat jenazah. Buat apa salat jenazah? Salat jenazah itu isinya apa, Pak? Doa. Kan 4 takbir itu. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga doa, yang keempat doa. Kalaulah doa itu nggak ada gunanya untuk yang meninggal, untuk apa kita disyariatkan salat jenazah? Jadi berdoa untuk orang yang meninggal. Itulah termasuk silah yang tidak akan pernah terputus. Kemudian setelah doa, yang kedua adalah infak sedekah.
Jadi orang yang hidup dia boleh bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, dia niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Pada suatu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Saya belum sempat banyak berbuat baik. Kalau saya bersedekah untuk atas nama beliau, apakah boleh?" Kata Nabi, "Afa atasaddaqu anha?" Kata Nabi, "Tasaddaq." Bersedekahlah mengataskan nama ibumu yang sudah meninggal dunia. Jadi doa, kemudian infak dan sedekah, kemudian haji dan umrah. Haji dan umrah. Jadi dengan syarat orang yang berhaji atau berumrah itu dia sudah haji dan berumrah untuk dirinya sendiri. Kalau dia punya kesempatan lagi, dia bisa berumrah atau berhaji berniat untuk orang tuanya atau siapa saja yang sudah meninggal dunia. Ketika dia meniatkan labbaik Allahumma hajjan an, nah kemudian disebutkan namanya, atau labbaik Allahumma umratan an, nah kemudian disebutkan nama orang yang ingin dibadalkan oleh dia, dan itu sampai. Kemudian yang keempat adalah wakaf. Wakaf adalah sebuah amalan sosial di dalam Islam, yaitu ketika seseorang menyisihkan satu hartanya, dilepaskan kepemilikannya menjadi kepemilikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia berwakaf, dia niatkan wakaf ini pahalanya, pemanfaatannya itu pahalanya dia mohonkan kepada Allah supaya disampaikan kepada kedua orang tuanya, dan itu insya Allah sampai kepada si mayat, orang yang sedang dalam kubur. Nah, kemudian yang kelima adalah berkurban. Nah, berkurban ini tentu tidak sepanjang waktu. Ada waktu-waktu kita berkurban, yaitu di musim haji. Tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itulah waktu-waktu berkurban. Jadi orang yang hidup bisa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, inilah 5 hal yang bisa dilakukan oleh kita yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kewajiban birrul walidain dalam konteks ini bisa kita lakukan di dalam 5 item yang saya sampaikan tadi. Wasiat Rasulullah SAW menyangkut hak orang tua ini terdapat dalam wasiat yang kedua, ketika Nabi mengatakan, wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Janganlah sekali-kali kamu berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu, walaupun mereka berdua memerintahkanmu untuk meninggalkan harta dan keluargamu. Kemudian yang berikutnya, dalam 10 wasiat Nabi itu ada hak yang menyangkut hak diri kita sendiri. Karena diri kita juga punya hak yang harus dibayarkan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan seseorang di hari akhir diukur dengan keselamatan hati dan jiwanya, bukan badannya atau fisiknya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, di situ Allah menyebutkan, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kemudian dalam surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10 Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi hak jiwa kita, nafs kita itu adalah tazkiyah, disucikan. Jadi orang yang mengotori jiwanya berarti dia tidak memberikan hak kepada dirinya. Bahkan bukan hanya jiwa dan jiwa dan hati yang harus disucikan, ada hak-hak lain juga yang harus ditunaikan oleh kita terhadap anggota tubuh kita. Inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu itu mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Apa di antara lain? Hak mata. Hak mata kalau dia ngantuk
ya tidur, itulah haknya. Kalau badan kita capek ya kita harus beristirahat. Nah kemudian yang lain yang disampaikan oleh Nabi adalah minum khamar. Nabi mengatakan jangan minum khamar, oleh karena khamar itu adalah pintu gerbang segala bentuk-bentuk kejahatan. Sumbernya daripada minum khamar, minum yang memabukkan. Karena minuman yang memabukkan akan membuat kerusakan pada akal. Ketika akal manusia rusak, dia tidak berfungsi, maka dia akan melakukan hal apa saja. Nabi mengatakan fa innahu ra'su kulli fahishatin. Kemudian Allah melarang kita untuk bermaksiat, karena kemaksiatan itu adalah pintu gerbang menuju kemurkaan Allah. Fa inna bil maksiati halla saktullahi. Hidupnya jiwa atau hati adalah dengan hidup dan suburnya iman di bawah sinar terang cahaya dari Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu, saudara hadirin yang berbahagia, ada pandangan yang bagus ya dari salah seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullah tentang pensucian jiwa atau hati ini. Kita kutip dari sebuah kitab namanya Al-Fawaid Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ibhath qalbaka fi thalathati mawatina inda sima'il Qur'an wa fi majalisi dzikri wa fi awqati khalwatin fa illam tajid fi tilkal mawatini thalatha fas'alillaha qalban akhar fa innahu la qalbalaka. Kitabul Fawaid li Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim mengatakan begini, carilah hatimu dalam 3 tempat atau 3 keadaan, yaitu ketika mendengarkan Al-Quran, yang pertama. Yang kedua di dalam majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Dan yang ketiga ketika dalam kesendirian. Dan jika kamu tidak mendapatkan dalam 3 tempat keadaan tadi, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Sesungguhnya ketika itu tidak ada lagi hati bagimu. Kitab Fawaid. Jadi pensucian jiwa ya, mencari pembersihan jiwa itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam 3 tempat atau 3 keadaan ini. Yaitu pertama ketika membaca Al-Quran. Karena itu kita dianjurkan setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Kemudian dalam majelis zikir, majelis ilmu seperti sekarang ini. Dan ketika kita dalam keadaan sendiri, bangun tengah malam melakukan salat tahajud. Nah, jika kita gagal menemukan pensucian hati dalam 3 keadaan ini, maka Ibnul Qayyim mengatakan kamu sebenarnya tidak punya hati. Oleh karena itu kamu bagusnya minta hati yang lain saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam wasiat itu juga Nabi mengatakan ada anjuran Nabi, wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal, yaitu hindarkan diri menjadi mukmin yang jatuh pailit atau jatuh bangkrut. Nah, ini ada sebuah hadis juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kalau orang Malaysia menyebutnya bankrupt.
Orang yang bangkrut itu, Nabi bertanya, tahu tidak kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Nah, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta benda. Orang miskin, tidak punya harta. Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa banyak pahala salat, pahala saum, pahala zakat, tetapi kemudian ia telah mencaci si fulan dan menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan ini. Kemudian ia berikan pahala kebaikan kepada si fulan untuk menebus kesalahannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum tertebus semua, maka diambillah keburukan mereka dan dilimpahkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itulah hakikat daripada orang yang muflis. Jadi hubungan sosial, hubungan muamalah itu sangat penting dalam Islam. Makanya ada hablum minallah dan hablum minannas. Orang mungkin hablum minallahnya sudah bagus, tetapi hablum minannasnya berantakan. Akan terjadi kemungkinan bankrupt atau bangkrut ini. Rasulullah SAW berwasiat tentang hak diri seseorang. Nabi mengatakan, wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahisha. Janganlah sekali-kali minum khamar, karena ia sesungguhnya sumber segala kekejian. Wa iyyaka wal ma'siyah fa inna bil ma'siyati halla sukhtullah. Jauhkan diri dari perbuatan maksiat, sesungguhnya maksiat itu menyebabkan kemarahan Allah. Tetapi ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Diberikan jalan keluar, way out, yaitu apa? Dengan taubat dan istighfar. Bayangkanlah kalau manusia tidak ada syariat taubat dari Allah, bayangkanlah bagaimana kalau orang berdosa nggak ada jalan keluar untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi Allah Maha Rahman, Maha Pengasih kepada kita. Kalau manusia bersalah, manusia berdosa, dia bisa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali ke jalan yang benar. Nah, cuma kadang-kadang kita ini yang kurang aktif untuk melakukan taubat kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi saja bertaubat itu dalam satu hari 70 sampai 100 kali. Nah, coba kita tanya diri kita masing-masing, kita berapa kali bertaubat kepada Allah dalam sehari? Rasulullah saja yang tidak punya dosa dan dijamin masuk surga, dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyangkut hak Islam. Islam itu juga mempunyai hak terhadap kita. Kewajiban setiap mukmin yaitu untuk iqamatuddin. Jadi hak Islam terhadap kita adalah iqamatuddin. Kewajiban setiap muslim adalah untuk menegakkan agama. Nah, saya pernah menyinggung di sini bahwa ketika kita menyebutkan agama, ada yang disebut dengan ad-din sebagai ajaran, ada yang disebut dengan tadayyun. Tadayyun itu bagaimana menjalankan agama itu. Itu dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Antara din dengan tadayyun tidak bisa dipisahkan, tapi pengertiannya berbeda. Din adalah agama, tadayyun menjalankan agama itu. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita supaya kita meminta keselamatan kepada Allah di dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dalam beragama. Ternyata ada orang yang beragama tapi tidak selamat, karena dia beragama menurut cara dia sendiri. Kalau mau beragama harus menurut tata cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap mukmin dituntut untuk kesiapan membela Islam dalam keadaan apapun dan dengan bentuk apapun. Oleh karena itu dalam wasiat tadi Nabi mengatakan tidak boleh lari dari pertempuran. Ketika terjadi pertempuran fi sabilillah, seseorang tidak boleh melarikan diri.
at-tawalli yaumaz zahfi. Karena ketika dia lari berarti dia tidak iqamatuddin. Oleh karena itu setiap mukmin dituntut supaya mereka siap untuk membela Islam dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun. Umat Islam harus siap hidup untuk Islam dan siap mati untuk Islam. Sebab kadang-kadang umat kita ini kan terlalu bersemangat. Mereka hanya mengatakan saya siap mati untuk Islam. Bagus. Tetapi harus ada orang yang siap hidup untuk Islam, untuk membela Islam itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, dan dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, berpeganglah kepada tali Allah, dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi ada larangan keras untuk meninggalkan medan jihad ketika berhadapan dengan musuh Islam dan ancamannya. Tidak boleh. Ketika terjadi peperangan fi sabilillah, kita berhadapan dengan musuh, tidak boleh ada seorang mukmin yang berbalik arah, lari ke belakang untuk menyelamatkan diri, tapi dia harus maju ke depan. Begitulah wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan wasiat Nabi bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal, tapi untuk kita, untuk umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan wasiat-wasiat ini. Dan masih tersisa beberapa item dari wasiat ini, nanti insya Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Sekali lagi, mari kita selalu istiqamah di dalam iman, istiqamah dalam Islam, dan istiqamah di dalam ihsan. Karena 3 pilar ini adalah pilar pokok di dalam ajaran agama kita: iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk dan kesehatan yang cukup untuk melaksanakan hal ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari saya, dan saya untuk itu mohon ampun dan istighfar kepadanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.